by the time she wakes, I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me like his ass bleeding at the passing dawn. And it was my mistake, 'cause she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me my dawn's bed. Dwi Bariati ki melu apa ya kelompok ya? DM. DM. CMC. Lek awale HT napa Bu? HTA. DM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta Polanis DM A, B, C, dan PRB. Selamat datang di Puskesmas Eromongo 2 untuk melaksanakan kegiatan Polanis rutin setiap bulan. Di sini sebelum frekuensi pengambilan darah sama ambil obat kita belajar dulu ya Bapak Ibu ya, review pengetahuan tentang gula itu apa ya. Gula itu apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Gula diabetes kalau bahasa medis ya, tapi secara umum orang awam tuh bilangnya gula, penyakit gula. Untuk diabetes mellitus itu merupakan suatu penyakit yang menyebabkan penderita penyakit ini mengalami peningkatan kadar glukosa darah melebihi batas normal yang disebabkan karena produksi hormon insulin mengalami masalah di dalam tubuh. Jadi di dalam tubuh kita setiap orang itu ada yang namanya hormon insulin yang mengatur kadar glukosa dalam tubuh. Jika hormon itu bermasalah atau rusak, jadi kadar glukosa dalam tubuh itu juga akan bermasalah juga. Jadi biasanya tinggi.
ya, harusnya normal tapi malah tinggi. Jadi nanti akan menyebabkan gejala-gejala pada tubuh. Nah, gejalanya apa aja? Seperti sering buang air kecil, terutama pada malam hari. Dulu sebelum didiagnosa punya gula, ada yang pernah punya gejala sering buang air kecil, terutama malam hari? Ada ya. Nah, pertama kali ya Bu, ya bolak-balik ke kamar mandi jadi tidurnya terganggu. Lalu haus terus menerus. Padahal beberapa menit yang lalu sudah minum air putih, tapi kok masih haus lagi. Jadi minum terus, jadi perutnya kan kembung. Sering merasa lapar. Padahal baru aja makan toh, beberapa menit yang lalu kayaknya lapar lagi, makan lagi, ngoten nggih. Nah, terus sudah sering makan, minum, tapi kok nggak gemuk-gemuk, malah berat badannya turun. Nah, itu perlu dicurigai ya. Lalu penglihatan kabur. Gula itu juga komplikasinya nanti mengarah ke mata. Jadi kalau tiba-tiba kabur itu juga harus dicurigai. Cepat gampang ngantukan, cepat lelah itu juga bisa. Nanti ya. Abang lho. Lanjut ya, tercipta iklan. Nah, lalu gimana caranya untuk mengatasi kalau sudah terdiagnosa gula? Ini ada 5 pilar manajemen DM ya. Yang pertama ada edukasi. Jadi pasien DM itu akan menerima edukasi tentang penyakit DM itu apa ya. Jadi pengetahuannya akan lebih jelas bareng ya. Lalu terapi nutrisi medis, diet rendah gula. Jadi mengurangi konsumsi makanan yang mengandung gula berlebih, boleh tapi dikurangi ya. Lalu aktivitas fisik, nggak perlu olahraga berat, angkat beban ya. Jadi aktivitas fisik yang ringan-ringan kayak menyapu, mengepel, ke ladang, mencangkul itu sudah termasuk aktivitas fisik. Jadi nanti tubuhnya akan keluar keringat. Lalu terapi farmakologis, pemberian obat rutin yang untuk mengatur kadar gula darahnya. Lalu yang kelima, pemantauan glukosa darah atau pemeriksaan lab. Jadi ini nanti akan kita bahas nih Bapak Ibu. Jadi pasien DM itu harus rutin cek gula untuk mengetahui kadar gula dalam tubuhnya terkontrol atau tidak dari pelaksanaan diet, aktivitas, sama pemberian obat. Kapan dan siapa harus cek gula darah? Yang pertama itu pas penderita diabetes harus itu ya. Jadi cek gula darah secara rutin sesuai dengan anjuran dokter.
Seperti Bapak Ibu kan setiap 1 bulan sekali cek gula darah. Puasa mboten iki? Puasa. Berarti pengumuman kula diwaos nggih. Jam pinten puasane? Jam 8. Oh. Nggih. Terus lalu yang kedua, orang berisiko diabetes. Orang yang berisiko diabetes ini mawon orang yang punya riwayat keluarga diabetes atau keturunan. Jadi diabetes itu bisa menurun gitu. Jadi nanti kalau punya contohnya ibunya punya diabetes, yaitu berisiko turun ke anak-anaknya. Jadi anak-anaknya nanti bisa screening DM. Jadi dicek gula darahnya. Lalu obesitas atau gaya hidup tidak sehat juga disarankan untuk rutin cek gula darah. Lalu yang ketiga, jika muncul gejala diabetes seperti yang tadi di awal ya, gejalanya sering haus, sering kencing terutama pada malam hari, mudah lelah, penglihatan kabur, dan sering gampang lapar ya, segera periksa kadar gula darahnya. Perlunya cek Emang di sini muncul suara juga. Saya kebagian awak. Kita turun dari materi bisnis. That's good. Atau kok ada Mbak? Di itu ada suaranya kah? Di sini ada suaranya juga. Tes. 1, 2, 3. Posisinya piye Mas? Kalih nggih. Sing gula yen iki kalih mriko. Sing gula numpuke kalih. Lanjut ya Bapak Ibu, kita iklan ada error sedikit. Lalu lanjut ya, perlunya cek lab itu nopo. Jadi setiap bulan itu Bapak Ibu diambil darahnya, itu fungsinya buat apa? Yang pertama, menegakkan diagnosis, membantu dokter menentukan apakah seorang menderita diabetes atau tidak. Dulu pas pertama dicek lab, itu kan ada yang hasilnya tinggi, jadi nanti itu bisa membantu dokter untuk mendiagnosa Bapak Ibu mempunyai penyakit diabetes atau tidak. Lalu kedua, pemantauan terapi, memantau aktivitas pengobatan dan mengidentifikasi jika ada perubahan kadar gula darah yang memerlukan penyesuaian terapi. Jadi setelah minum obat rutin, dicek gula darahnya, itu ada perubahan atau tidak, terkontrol atau tidak gula darahnya. Ya.
Jadi nanti kalau gula darahnya kok malah semakin naik, nggak malah turun, biasanya ada perubahan terapi, ada perubahan obat, ya. Biasanya dinaikkan dosisnya, diganti obatnya. Tapi jika gula darahnya turun, biasanya dikurangi dosisnya. Lalu yang ketiga, pencegahan komplikasi. Dengan pemantauan yang baik, komplikasi diabetes seperti penyakit jantung, kerusakan ginjal, dan masalah mata dapat dicegah atau diperlambat. Jadi kemarin seperti cek 6 bulanan, ya, itu kan dicek lengkap, ya, itu mengetahui ada komplikasi atau enggak. Itu kan kemarin dicek fungsi ginjalnya, ya. Nah, itu sudah dibacakan sama dokter, ya. Untuk fungsi belum, dia nanti bisa diminta dibacakan. Ada yang fungsi ginjalnya ada yang bermasalah, jadi tindak lanjutnya dirujuk ke dokter spesialis. Nah, ini ya jenis pemeriksaan lab pada penderita diabetes. Ada GDS. GDS ini kepanjangan apa, Bapak Ibu? Betul kertas GDS, gula darah sewaktu. Tujuan tes ini dilakukan adalah untuk mengukur kadar gula darah pada jam tertentu secara acak. Untuk menjalani tes ini, pengidap tidak perlu berpuasa terlebih dahulu, jadi setiap saat. Bila hasil tes gula darah sewaktu menunjukkan kadar gula lebih dari 200, maka pengidap bisa dikatakan positif mengidap diabetes. Penjuru dunia. Lalu yang kedua ya DDP. DDP ini apa? Yang mau diperiksa hari ini. Nah, gula darah puasa. Jadi kan Bapak Ibu tadi sudah puasa ya, 8 sampai 12 jam. Jadi nanti akan diperiksa gula darah puasa. Bertujuan untuk mengukur kadar glukosa darah pengidap diabetes mellitus dalam kondisi puasa. Untuk menjalani tes ini, pengidap akan diminta untuk berpuasa lebih dahulu selama 8 sampai 12 jam. Ya, beberapa hari yang lalu kita pun nge-share di grup untuk puasanya mulai jam 10 malam, ya. Setelah itu baru akan diambil sampel darahnya untuk mengetahui kadar gula darahnya, ya. Bila hasil tes gula darah puasa menunjukkan kadar gula darah kurang dari 100, maka kadar gula darah masih apa? Normal. Lalu jika hasilnya antara 100 sampai 125, itu mengalami kondisi prediabetes, jadi di batasan itu nih. Lalu jika hasilnya di atas angka 126 atau lebih, menunjukkan bahwa pengidap positif diabetes. Bulan lalu ada yang gulanya di atas 125. Ada ya. Di bawah 100 ada. Alhamdulillah berarti kan kontrol. Bagus berarti. Lalu yang ketiga, gula darah 2 jam setelah makan atau gula darah 2 jam PP. Sesuai namanya ya, cek gula darah 2 jam dilakukan 2 jam setelah makan. Ini lanjutan dari cek gula darah puasa. Jadi setelah cek diambil darahnya puasa, biasanya disuruh makan dulu. Nanti 2 jam setelahnya dicek lagi gulanya. Dalam keadaan normal, tubuh akan mengeluarkan insulin setelah makan untuk memecah glukosa yang masuk. Apabila tubuh Anda tidak peka terhadap insulin, ditandai dengan tingginya kadar gula darah pada 2 jam setelah makan. Ya. Dokter mungkin mencurigai Anda mengalami resistensi insulin. Hasilnya gimana? Hasil tes gula darah 2 jam setelah makan, jika normal di bawah 140.
Jika prediabetes 140 sampai 199, jika positif diabetes di atas 200. Lanjut ya, yang keempat ada HbA1c. Ini yang dicek setiap 6 bulan sekali nggih. Ini bertujuan untuk mengukur kadar glukosa rata-rata pengidap selama 2 sampai 3 bulan ke belakang. Ini jadi diakumulasikan. Melalui tes ini petugas akan mengukur kadar gula darah yang terikat pada hemoglobin, yaitu protein dalam sel darah merah yang berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh. Selain itu, pemeriksaan ini juga dapat membantu kesuksesan pengobatan diabetes. Nah, hasil tes HbA1c jika di bawah 5,7% menunjukkan kondisi normal. Sedangkan hasil tes HbA1c yang berada di antara 5,7 sampai 6,4 menunjukkan kondisi prediabetes. Hasil tes di atas 6,5 berarti pengidap mengalami diabetes. Kemarin yang sudah dicek 6 bulan sekali, dicek HbA1c nggih. Ada yang di atas 6,5? Lupa nggih. Nanti dicek lagi nggih. Dilihat tinggi. Tanya jawab. Sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin hasil lab yang kemarin yang 6 bulanan itu ada yang tinggi kesupen, oh nggih. Lalu ini apa bahaya kadar gula darah yang tidak terkendali? Jika Bapak Ibu punya diabetes tapi nggak pernah cek gula, itu akan berpengaruh ke dalam tubuh ya. Ada kerusakan saraf dalam tubuh yang menyebabkan kesemutan, mati rasa atau rasa sakit di tangan dan kaki. Lalu yang kedua, kerusakan pada pembuluh darah di area mata yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan penglihatan bahkan kebutaan. Jadi gula itu komplikasinya bisa ke mata nggih. Ya. Contohnya glaukoma. Lalu ketiga, meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Keempat, kerusakan pada ginjal yang dapat menyebabkan gagal ginjal. Jadi penyakit gula, hipertensi itu bisa merambat komplikasi ke organ-organ lain jika tidak dikontrol. 蓝牙已断开。 Terakhir ya, kesimpulan. Pemeriksaan kadar gula darah rutin sangat penting bagi penderita diabetes untuk memantau kondisi kesehatan mereka dan mengolah diabetes secara efektif. Cek gula darah secara teratur membantu penderita diabetes mendeteksi dini lonjakan atau penurunan kadar gula darah, mengevaluasi efektivitas pengobatan, dan memahami bagaimana makanan, olahraga, serta faktor lain seperti stres mempengaruhi kadar gula darah. Jadi stres itu bisa mempengaruhi kadar gula darah juga nih. Pikiran itu, jadi tidak hanya di tensi, di gula juga berpengaruh. Kalau pikirannya berat, mikir banget, biasanya respon tubuhnya juga berat. Jadi diabetes gula, kadar gula darah itu juga akan melonjak naik. Apalagi kalau punya hipertensi juga akan naik. Jadi pengolahan stres itu pikiran juga penting. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bukan. Kalau begitu saya bertanya nih.
kadar gula puasa, gula darah puasa itu yang normal itu berapa? Ada yang bisa jawab? 120 yang tadi saya jelaskan Bu. Yang di bawah berapa? Di bawah 100. Jika tinggi di atas, ya itu yang gula darah sewaktu, ya. Kalau gula darah puasa di atas 126 ke atas, ya. Sudah. Kurang 5 menit lagi. ngobrol sih. Aktif penuh ya kok wis sak mulai jenengan dhewe sing ngatur lho. Jenengan ya bisa lah. Tambah dhewe kan ya bisa. Soalnya kemarin Bu Endang bilang itu loh, ini tidak usah dilihat, biar aja terus. Oh, Dengaran saya itu. jadi kasih 3 jam. Iya. Ini sudah ada pertanyaan ya. Jadi lanjut aja ya. Ya lanjut pemeriksaan tensi, pengambilan darah kali ambil obat. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apanya? Variati. Ini disimpan mawon di tas. Niki? Disimpan. Kalau kita Sudah ada. Disimpan di mau enggak? oh kan nanti. Ini kagum jenengan. Selanjutnya. Oh, kok jam jarak? Ambil dulu langsung mawon. Tunggu aneh gue pakai. Mas, ngapunten iki selak ngajar.
Tinggal kon. Ini cak kanggo ya Mbak ya, kursi sebu ya. Cek kanggo. Enggak. Ini gue juga ngecek enggak. Yang ini kan bukan saya. Oh ini cuma aku. Oh. Ada yang minta soalnya. Tapi Mana ini golongan? kayak tak bisa. Golongan di mana? Golongan kayak Iya, satunya dari kan dua toh. Nomor ada nomor itu loh. Nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enten iki kan kelompok PRP nggih. Enten toh? Yang kelompok PRP hari ini dicek